Oke, selamat pagi. Sekali lagi selamat datang untuk semuanya. Baik, pagi ini kita akan jelaskan ya mengenai metodologi penelitian, karena minggu kemarin kita sudah bahas studi kelayakan ya. Di hari ini kita bahas mengenai penelitian. Saya siapkan itu. Oke, ya, judulnya penelitian data primer ya. Penelitian data primer atau sering juga disebut dengan penelitian kualitatif gitu. Jadi kita akan mengambil data dari sumbernya langsung yang kita gunakan lewat beberapa instrumen ya, misalnya kayak Kurzweil, kemudian observasi atau dalam bentuk wawancara gitu, atau dalam bentuk diskusi ya, FGD misalnya, atau dalam bentuk yang lebih canggih lagi misalnya metode Delphi misalnya. Nah, penelitian ini biasanya untuk mendapatkan informasi secara langsung dari objek yang diteliti gitu. Contoh sederhana ya, misalnya ini misalnya ada case misalnya Mbak Oki misalnya kenal Mas Ramdan. Mas Ramdan ada nggak nih Mas Ramdan? Mas Yuda. Mas Yuda datang nih, Mas Yuda. Halo Pak, hadir Pak. Hadir Mas Yuda. Pagi Mas Yuda. Lagi di mana Mas? Lagi di jalan? Lagi di rumah kok Pak. Oke, lagi di rumah. Keadaan sehat ya? Sehat ya Mas? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ini saya kasih contoh case nih, Mas Yuda. Mas Yuda ini nggak apa-apa ya buat contoh ya. Nggak apa-apa Pak. Mas Yuda misalnya kenal dengan seseorang ya, someone. Mas Yuda misalnya tertarik gitu ya, kemudian Mas Yuda ingin tahu ya siapa dia. Nah, ketika Mas Yuda misalnya mengeksplor data atau informasi dari berbagai media, katakanlah lewat Facebook atau lewat medsos gitu ya, dari Instagram atau Twitter atau apapun, ingin tahu tentang personality dari orang yang Mas Yuda misalnya ingin tahu gitu. Nah, itu bisa kita dapatkan tuh ya, data dan informasi, profil, cara berpikirnya orang ini seperti apa, kemudian sikap-sikapnya bagaimana gitu ya. Terus juga bisa lihat dari statement-statement terkait dengan berbagai masalah ya, bisa masalah keluarga, bisa masalah ekonomi, bisa masalah sosial gitu ya, bisa terlihat gitu. Apalagi sekarang ada namanya big data analytics ya, bisa analisis dengan menggunakan Google Analytics. Kita bisa tahu profiling seseorang gitu ya. Ini orangnya suka marah apa enggak gitu ya. Ini orangnya open mind apa enggak gitu ya. Ini orangnya mungkin close ya, close personality gitu ya. Bisa banyak yang bisa kita dapatkan. Itu penelitian itu sebetulnya basisnya apa? Primer atau sekunder? Mas Yuda. Mas Yuda mengambil sekunder, data primer, yes, right. Karena Sekunder. Datanya dari nggak langsung dari orang tersebut Pak, bukan lewat wawancara. Yes. Data sekunder karena sudah dipublikasikan ya, karena sudah kalau Mas Yuda jawabnya dari orang yang bersangkutan justru itu primer gitu ya. Tapi ketika sudah dipublish, sudah
ada media lain yang mempublish, itu namanya secondary data. Ya harus bedakan ya Mas ya, harus dibedakan. Perbedaan antara data sekunder dan data primer itu adalah ketika kita mengambil sumber itu, ya. Ketika kita beda tadi berarti sekunder udah paham ya sekunder. Jadi kita ambil dari data medsos, kita analisis, kita bisa peroleh data itu di mana-mana, begitu itu namanya data yang sudah dipublikasi di data sekunder. Gitu. Nah, case-nya sama. Mas Yuda tertarik dengan seseorang ya tadi itu misalnya, tapi Mas Yuda ingin konfirmasi. Biasanya suatu riset itu diawali dengan data sekunder dulu, ya. Tidak langsung tiba-tiba ke data primer. Misalnya tadi Mas Yuda ingin tahu someone, gitu ya, tahu someone dari berbagai informasi yang sudah dipublish, yang sudah dipublikasikan. Nah, next, Mas Yuda ingin konfirmasi, gitu ya, apakah ini benar apa enggak? Sebetulnya seperti apa sih yang sebenarnya, gitu kan? Karena belum tentu yang dipublish itu sesuatu yang benar, belum tentu, ya. Tapi itu informasi awal. Lalu Mas Yuda ingin mendapatkan informasi yang lebih valid dari sumbernya langsung. Nah, gitu. Dari sumbernya langsung. Maka Mas Yuda bisa melakukan beberapa strategi pengumpulan data ya, data collecting. Ya, data collecting langsung dari sumber. Yaitu tadi menggunakan apa tadi? Pertama, yang paling data sekunder, Pak. Oke, next data sekunder udah kita dapat, gitu ya. Lalu kita ingin melakukan konfirmasi, ingin dapat langsung dari sumbernya. Instrumen apa yang digunakan? Wawancara, Pak. Yes, yang paling mudah adalah wawancara, ya wawancara. Kita bisa melakukan wawancara untuk mendapatkan data langsung dari sumber, ya. Selain wawancara, Pak? Selain wawancara, ada yang lain? Kuesioner, Pak. Yes, kuesioner ya. Kuesioner. Selain kuesioner. Selain kuesioner ada? Ada nggak yang lain selain kuesioner? Kalau terjun langsung ke itu wawancara juga ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal, ada kuesioner, ada wawancara, ada lagi yang lain? Observasi, pengamatan ya. Observasi itu bisa menggunakan alat juga ya. Bisa menggunakan alat, bisa juga seperti misalnya seorang agent FBI misalnya ya, ingin langsung mendapatkan informasi dari sumber sasaran, misalnya dari target, intelligence misalnya ya. Nah, itu dia biasanya sumber informasinya langsung, ya. Datanya data primer, dia nggak terlalu percaya dengan data-data sekunder. Ya, orang intelligence itu dia akan langsung mencari ke sumber data primer dengan berbagai media, gitu ya, termasuk observasi. Ya, observasi. Nah, observasi itu bisa menggunakan alat, ya. Misalnya apa? Ada yang tahu alat yang bisa digunakan? Mas Yuda atau yang lain? Alat untuk observasi maksudnya, Pak? Ya, untuk mengamati seseorang. Untuk observasi itu atau objek, mengamati objek, apa yang bisa digunakan? Alat apa yang bisa digunakan? Contohnya. Telepon. Yes.
telepon, ya handphone, kita bisa mendetek ya perjalanan kita dari mana ke mana melalui smartphone kita bisa lakukan ya. Sepanjang ada sinyal, sepanjang handphonenya melekat pada orang yang bersangkutan, kita bisa tahu gitu ya dia kemana saja. Contoh misalnya ada dosen kita, dosen PG ya, saya nggak sebut namanya, saya nggak perlu sebut namanya. Itu mau menikah gagal, ya, menikah gagal gara-gara dia tahu tentang Google Analytics, ya. Jadi ceritanya handphonenya itu tertinggal gitu ya di mobil. Nah, oleh sang calon pengantin ini dibuka lah gitu. Itu dibuka. Itu ketahuan kemana saja, ya, ketahuan kemana saja. Bahkan rutenya kelihatan dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu ya. Berapa kali dan kedatangan gitu ya, berapa kali kedatangan gitu. Bahkan bisa di-search gitu jam berapa, keluar jam berapa dan sebagainya, itu kelihatan. Ya. Nah, dari situ kemudian konfirmasi lah, ya, konfirmasi ke lokasi, ya, ke lokasi apakah ada nama ini jam sekian gitu ya. Ada nama ini jam sekian gitu. Datang dengan siapa gitu. Nah, itu bisa dikonfirmasi. Ya. Nah, itu namanya observasi. Ya. Jadi kita tahu, oh ternyata begini, begini ya. Sekarang mendapatkan data primer tidak sulit sekarang ya dengan adanya berbagai instrumen, ya, dengan adanya berbagai alat digital itu lebih mudah. Ya. Nah, observasi itu bisa dilakukan tadi langsung atau menggunakan instrumen, tapi instrumennya itu langsung ya kepada yang bersangkutan, dia melekat pada yang bersangkutan. Termasuk CCTV misalnya, CCTV di kantor ya, kita ingin mengetahui bagaimana perilaku seseorang misalnya, ya, perilaku seorang gitu selama ada di kantor gitu, apa yang dikerjakan gitu. Misalnya kita ingin mempelajari bagaimana perilaku pegawai misalnya. Nah, itu bisa ya menggunakan observasi ya, CCTV. Jadi boleh menggunakan alat gitu ya untuk mengetahui. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, topik kita itu pada hari ini sebetulnya membahas tentang bagaimana menganalisa sumber-sumber data primer tadi ya, sumber-sumber data primer. Nah, kita bisa mendapatkan informasi atau data selain tadi yang kita ceritakan, itu dari pertama informan ya, narasumber. Narasumber itu bisa berupa lisan, gitu ya, bisa. Nah, seorang informan itu biasanya dia menyebutkan informasi. Nah, peneliti harus pandai membangun kepercayaan, ya, keakraban, kerjasama dengan subjek yang diteliti. Contoh misalnya, kalian ingin meneliti seorang pengguna narkoba misalnya, itu tidak mudah. Bagaimana Anda bisa membangun kepercayaan gitu ya antara responden pengguna narkoba itu bahwa Anda bukanlah orang yang membahayakan bagi dirinya, gitu ya. Anda bukan seorang polisi, Anda bukan seorang intelijen, Anda bukan seorang, tapi Anda orang bisa dipercaya. Itu baru nanti akan percaya, gitu ya. Baru nanti responden Anda akan bisa cerita dengan terbuka. Ya. Bagaimana mulai dia mengenal narkoba, bagaimana dia mulai menggunakan sampai kemudian ketagihan, lalu bagaimana cara-cara untuk mendapatkan narkoba itu, gitu ya. Nah, itu
akan bisa dilakukan kalau ada kepercayaan. Ya, kepercayaan. Nah, di situ peneliti memegang peran utama ya untuk bisa menjadi aktor utama ya dalam menggali data dan informasi. Kemudian sumber yang lain adalah peristiwa atau aktivitas. Peristiwa atau aktivitas. Maksudnya kita melihat suatu aktivitas yang dilakukan oleh objek yang sedang kita teliti ya. Misalnya tadi contohnya Anda ingin meneliti bagaimana perilaku karyawan di tempat kerja misalnya. Nah, tadi Anda bisa menggunakan CCTV untuk melihat bagaimana para karyawan itu bekerja. Kita bisa lihat masing-masing bagaimana produktivitasnya, bagaimana dari 8 jam di kantor itu sebetulnya berapa persen yang digunakan untuk bekerja. Jangan-jangan hanya 2 jam dari 8 jam yang kemudian digunakan untuk bekerja. Yang lainnya main medsos, HP, chatting gitu ya. Nah, telepon teman sana sini gitu. Bisa jadi begitu ya. Kerjanya mungkin hanya 1 jam atau 2 jam misalnya. Nah, itu bisa dilihat ya lewat sebuah observasi dari peristiwa aktivitas. Tempat atau lokasi ini juga bisa menjadi sumber-sumber informasi yang kita bisa kaji untuk membuat suatu kesimpulan yang mengenai suatu lokasi dan lingkungan. Tadi contoh misalnya Anda ingin tahu tentang perilaku pekerja di suatu kantor. Anda bisa lihat objeknya yaitu perilaku pegawai atau karyawan tadi. Ya. Tapi satu sisi yang lain juga Anda mesti harus tahu bagaimana tempat atau lokasi karyawan itu bekerja, gitu ya. Lingkungannya bagaimana, gitu ya. Dan lingkungan termasuk sarana prasarana pekerjaan seperti apa yang ada di kantor. Nah, itu bisa menjadi salah satu data yang bisa digunakan untuk melengkapi dari objek yang kita teliti. Dokumen, kita juga bisa meneliti dokumen-dokumen yang tertulis atau database atau surat-surat atau rekaman-rekaman suara gitu ya. Atau rekaman gitu ya. Itu termasuk data primer ya. Misalnya kita merekam gitu ya, merekam atau korespondensi misalnya ya, korespondensi misalnya antara klien misalnya dengan seorang pejabat misalnya ya. Nah, di situ ada janji-janji untuk diberikan fasilitas dan gratifikasi misalnya. Jadi kalau KPK ya melakukan sebuah mengidentifikasi gitu ya, identifikasi dari mereka yang akan melanggar hukum misalnya. Itu bisa menggunakan rekaman, surat-surat, database. Itu data primer juga ya, karena data itu muncul dari sumber gitu ya, dari sumbernya gitu, dan belum dipublikasikan, ya, belum dipublikasikan, masih menjadi data, menjadi raw data, yang menjadi data dasar atau material, data-data yang sifatnya material. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh yang pernah saya buat, contoh ini survei. Kita ingin buat peta praktek operasi simpan pinjam di Indonesia, model bisnis operasi simpan pinjam di Indonesia. Kita ingin mengidentifikasi gitu ya dari regulasinya, kelembagaannya,
infrastrukturnya seperti apa. Kita mendesain survei yang kemudian sumber datanya berasal dari data primer. Nah, sehingga kita perlu membuat desain kuesioner. Desain kuesionernya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kunci yang kemudian diturunkan dalam bentuk kuesioner yang lengkap. Jadi ada contoh misalnya pertanyaan-pertanyaan kuncinya, bagaimana model bisnis operasi smart kitchen di Indonesia, jauh mana jangkauan layanannya, bagaimana kondisinya, apa langkah-langkahnya dalam rangka menyesuaikan terhadap peraturan baru misalnya, kemudian potensi apa dan kebijakan yang dilakukan agar bisa melayani usaha mikro dan kecil. Ini contoh mendesain survei untuk mengetahui bagaimana model bisnis koperasi simpan pinjam di Indonesia. Contohnya. Ya, lalu kita menentukan berapa jumlah sampel atau respondennya. Jadi contoh misalnya koperasinya ada 150, anggota koperasi yang mau diwawancarai ada 300, lokasinya kita pertimbangkan dari beberapa komponen, yaitu 2 komponen, variasi modelnya dan penyebaran KSP di wilayah UMKM. Kemudian kriteria nanti yang akan kita jadikan sebagai responden untuk koperasi, kita tentukan syaratnya. Syaratnya misalnya memiliki anggota lebih dari 1.000, beroperasi minimal 6 tahun, sudah melaksanakan RAT, kemudian memiliki struktur usaha. Ya. Kriteria anggotanya yang bisa jadi responden, bagaimana kualifikasinya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita namanya purposive sampling namanya ya, purposive sampling. Jadi kita menentukan sampel yang memiliki kriteria tertentu ya, namanya purposive sampling. Jadi turunan dari pertanyaan-pertanyaan kunci di atas dibuat ya untuk kemudian kita bisa mendapatkan jawaban nanti dari responden dari pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu kemudian kita buat kesimpulan. Ya, ini contoh-contoh pertanyaan kunci yang nanti kita akan tanyakan kepada responden. Ya, saya nggak perlu bahas substansinya karena kita hanya lihatkan contohnya saja bagaimana kita membuat pertanyaan, alat untuk mengambil data gitu dengan desain survei ya, dengan survei. Nah, ini kalau sudah selesai kita wawancarai, kemudian datanya sudah terkumpul, lalu kita buat laporan pastinya ya. Kita buat laporan. Nah, ini contoh laporan yang ada. Jadi bentuknya adalah model bisnis ya. Ini model bisnis. Nah, ini jadi laporan, ini menjadi sebuah laporan. Laporannya ini model bisnis. Jadi pertanyaan tentang kelembagaan itu akhirnya bisa kita buat dalam sebuah laporan seperti ini. Ini profil dari lembaga yang kita wawancarai ya, dari para pengurusnya dan dari pengelolanya. Jadi sebuah cerita, menjadi sebuah cerita. Deskripsi namanya ya, kenapa penelitian deskriptif ya, penelitian deskriptif ya, kita mendeskripsikan dari hasil wawancara itu menjadi sebuah hasil penelitian seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lengkap sesuai dengan 5 pertanyaan kunci di atas. Jadi
bagaimana kelembagaannya, struktur organisasinya, produk-produknya, tata kelolanya, bagaimana. Nah, itu terjawab semua, dan ketika kita membaca laporan ini, kita bisa mengetahui bagaimana profil dari organisasi yang kita survei, gitu ya. Ya, lengkap sekali, gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya menjadi salah satu penulisnya, satu penelitinya, gitu ya. Ada nama saya di sini. Nah, ini yang di sini. Dan ini dilakukan oleh the World Bank, ya, Bank Dunia, yang membuat riset, yang mensponsori adalah Bank Dunia. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Yuda, Mas Rizal, aktif nggak nih Mas Rizal? Halo, Mas Rizal. Sedang menyaksikan. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih Mas Rizal. Ada Mbak Rina, ada Mbak Rina. Hadir, Pak. Terima kasih. Mas Calvin apa Mbak Calvin ya? Hadir, Pak. Mas Calvin, hadir. Terima kasih. Dan Mbak Zahra ada Mbak Zahra. Hadir, Pak. Terima kasih. Mbak Oki ada Mbak Oki. Hadir, Pak. Terima kasih. Mbak Priscila ada. Hadir, Pak. Terima kasih. Semuanya ada ya. Ada, kalau mau ada yang bertanya boleh, silakan. Yang mau bertanya kira-kira. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.